Halo semuanya, saya Fiona Tasyawati Murid dengan NIM 202347004 akan membawakan bahan ajar mengenai pengantar akuntansi. Petunjuk belajar. Pertama, pahami konsep dasar, persamaan akuntansi, siklus akuntansi, laporan keuangan, konsep debit dan kredit. 2. Latihan soal dan analisis transaksi. Latihan soal membantu memahami konsep-konsep akuntansi secara praktis. Analisis transaksi keuangan akan membantu memahami bagaimana pencatatan dan penggolongan transaksi mempengaruhi laporan keuangan. Ketiga, pelajari prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum PABU atau Standar Akuntansi Keuangan SAK adalah pedoman yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. 4. Belajar dengan metode yang efektif. Belajar bersama teman yang lebih paham akuntansi dapat membantu memahami konsep yang sulit. Mengajari teman lain juga dapat memperkuat pemahaman sendiri. Menggunakan aplikasi atau software akuntansi dapat membantu dalam praktik dan pemahaman. 5. Terus berlatih dan mempelajari. Akuntansi adalah bidang yang terus berkembang, jadi penting untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Ikuti kursus atau workshop akuntansi untuk memperdalam pemahaman. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam pengantar akuntansi mencakup pemahaman tentang konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, serta proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Materi pokok meliputi siklus akuntansi, jurnal, buku besar, neraca, dan laporan keuangan. Materi pokok pengantar akuntansi mencakup pengertian akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang, laporan keuangan, dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Selain itu, materi juga sering membahas tentang jurnal, buku besar, penyesuaian. Pertama, pengertian dan ruang lingkup akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan dari suatu entitas dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manajer, investor, kreditor, membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan, serta menyediakan dasar untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan bisnis. Ruang lingkup akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, dan lain-lain. Kedua, persamaan dasar akuntansi. Fahami konsep dasar akuntansi, aset kewajiban tambah modal, perubahan dalam persamaan akuntansi akibat transaksi bisnis. Ketiga, siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa, pencatatan transaksi dalam jurnal, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang, pencatatan transaksi dalam jurnal khusus, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Penyusunan jurnal penyesuaian yang berbeda dari perusahaan jasa, misalnya penyesuaian persediaan, penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup. Keempat, laporan keuangan, neraca, ringkasan aset, kewajiban, dan modal pada saat tertentu, laporan laba rugi, ringkasan pendapatan dan beban selama periode tertentu, laporan perubahan modal, ringkasan perubahan modal selama periode tertentu, laporan arus kas, ringkasan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Kelima, jurnal dan buku besar. Jurnal, catatan awal transaksi dalam urutan kronologis. Buku besar, catatan akun yang mengelompokkan transaksi berdasarkan akun yang sama. Keenam, penyesuaian, pencatatan transaksi yang belum sempat dicatat pada saat terjadinya. Contoh, penyusutan aktiva tetap, beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima. Ketujuh, prinsip-prinsip dasar akuntansi.
Prinsip entitas ekonomi Economic Entity Principle. Bisnis dianggap terpisah dari pemiliknya. Prinsip biaya historis Historical Cost Principle. Transaksi dicatat dengan harga yang disepakati pada saat terjadinya. Prinsip kesinambungan usaha Going Concern. Asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Prinsip pengungkapan penuh Full Disclosure. Informasi yang relevan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Prinsip pengakuan pendapatan Revenue Recognition Principle. Pendapatan diakui ketika sudah diterima atau diperoleh. Contoh soal, sebuah perusahaan memiliki aset sebesar Rp100.000 dan kewajiban sebesar Rp30.000. Berapa ekuitas perusahaan tersebut? Tuliskan persamaan dasar akuntansinya. Jawaban, ekuitas aset kewajiban Rp100.000 Rp30.000 Rp70.000 persamaan dasar akuntansinya, aset kewajiban tambah ekuitas, Rp100.000, 30.000 rupiah, 0 tambah Rp70.000, 0. Studi kasus siklus akuntansi perusahaan jasa, PT Solusi Cemerlang adalah perusahaan jasa konsultan. Berikut adalah transaksi selama bulan Januari tahun 2025. 1 Januari, pemilik menginvestasikan uang tunai Rp50.000 ke dalam perusahaan. 3 Teman-teman semuanya bisa lihat pada jurnal umum berikut untuk 3 bulan sebesar Rp6.000 secara tunai. 5 Januari, membeli perlengkapan kantor sebesar Rp2.000 secara tunai. 10 Januari, memberikan jasa kepada klien dan menerima tunai sebesar Rp8.000. 15 Januari, memberikan jasa kepada klien secara kredit sebesar Rp5.000. 25 Januari, menerima pembayaran dari klien atas jasa yang telah diberikan sebelumnya sebesar Rp3.000. 30 Januari, membayar gaji karyawan sebesar Rp4.000. Semuanya bisa lihat pada jurnal umum berikut ini. A. Laporan laba rugi, PT Solusi Cemerlang. Laporan laba rugi per 31 Januari tahun 2025. Pendapatan jasa rupiah, 13 juta. Beban gaji rupiah, 4,00. Beban sewa rupiah, 2,00. Beban perlengkapan rupiah, 1,50. Total beban rupiah, 7,50. Laba bersih rupiah, 5,50. B. Laporan perubahan modal awal rupiah, 50,00. Tambah laba bersih rupiah, 5,50. Modal akhir rupiah, 55.500.000. PT Solusi Cemerlang, neraca per 31 Januari tahun 2025. Aktiva, kas Rp49.000, 0. Piutang usaha Rp2.000, 0. Sewa dibayar di muka Rp4.000, 0. Perlengkapan Rp5.000, 000. Total aktiva Rp55.5, 0. Ekuitas, modal akhir Rp55.5, 0. Latihan soal, PT Solusi Cemerlang, neraca per 31 Januari tahun 2025. Aktiva, kas Rp49.000, 0. Piutang usaha Rp2.000, 0. Sewa dibayar di muka Rp4.000, 0. Perlengkapan Rp5.000, 000. Total, aktiva Rp55.5, 0. Ekuitas, modal akhir Rp55.5, 0. Kasus, berikut ini adalah transaksi yang terjadi di CV Cipta Solusi, sebuah perusahaan jasa desain interior, selama bulan Januari tahun 2025, 1 Januari, pemilik menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar Rp50.000, 0 sebagai modal awal. 3 Januari, membayar sewa kantor selama 6 bulan sebesar Rp12.000, 0. 5 Januari, membeli perlengkapan kantor sebesar Rp3.000, 0 secara tunai. 10 Januari, memberikan jasa desain dan menerima pembayaran tunai sebesar Rp7.000, 0. 15 Januari,
memberikan jasa kepada klien secara kredit sebesar Rp6,0. 20 Januari, menerima pembayaran Rp3,0 dari klien atas jasa sebelumnya. 25 Januari, membayar gaji karyawan sebesar Rp4,5. 31 Januari, perlengkapan yang tersisa di akhir bulan sebesar Rp1,0. Pertanyaan, buatlah jurnal umum dari seluruh transaksi di atas. Susunlah neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Januari tahun 2025. Buatlah jurnal penyesuaian berdasarkan data akhir bulan. Susunlah laporan laba rugi untuk bulan Januari tahun 2025. Susunlah neraca akhir per 31 Januari tahun 2025. Petunjuk penilaian untuk dosen atau guru, jurnal umum lengkap dan benar. 20 poin. Neraca saldo sebelum penyesuaian. 15 poin. Jurnal penyesuaian akurat beban sewa dan perlengkapan. 15 poin. Laporan laba rugi akurat. 25 poin. Neraca sesuai dengan posisi akhir. 25 poin.